Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Riona 99, Ceme-Ceme. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini akan dibacakan kisah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan judul Abdurrahman bin Auf yang ingin miskin. Namun sebelum ke kisahnya, bagi yang berkenan silahkan subscribe channel ini, like, komen dan share untuk mendapatkan notifikasi kisah selanjutnya. Berikut kisahnya. Abdurrahman bin Auf berasal dari Bani Zuhroh. Abdurrahman bin Auf juga adalah suami dari saudara Seibu Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah tahun gajah dan meninggal pada umur 72 tahun. Adalah salah seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal. Ia adalah salah seorang dari 8 orang pertama As-Sabiqunal Awalun yang menerima agama Islam, yaitu 2 hari setelah Abu Bakar. Pada masa jahiliyah, Abdurrahman bin Auf dikenal dengan nama Abdu Amr. Setelah masuk Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya Abdurrahman bin Auf. Nama lengkapnya ialah Abdurrahman bin Auf bin Abdul Harits bin Zahrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai. Ketika Rasulullah hendak hijrah ke kota Madinah, Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang menjadi pelopor untuk mengikuti ajakan hijrah Rasulullah di Madinah. Rasulullah banyak mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Layaknya para Muhajirin lainnya, ia pun meninggalkan seluruh hartanya di Mekah. Sehingga, setibanya di Madinah ia tidak memiliki apapun. Rasulullah telah mempersaudarakan Abdurrahman dengan Sa'ad bin Al-Rabi, Al-Ansari tatkala tiba di Madinah. Kemudian, Sa'ad berkata kepadanya, "Saudaraku, saya adalah salah seorang penduduk Madinah yang mempunyai banyak harta. Maka, pilihlah dan ambillah. Saya juga memiliki 2 orang istri, lihatlah salah satunya yang menarik hatimu, sehingga saya bisa mentalakannya untukmu." Abdurrahman bin Auf menjawab, "Semoga Allah memberkatimu pada hartamu dan keluargamu. Akan tetapi, tunjukkanlah letak pasarmu." Maka, ditunjukkanlah pasar tersebut, sehingga ia pun bisa berdagang. Di tengah kemiskinannya itu juga, kreativitas Abdurrahman muncul. Ia meminta tolong kepada saudara barunya itu, untuk membeli tanah kurang berharga yang terletak di samping tanah sebuah pasar. Kemudian, tanah tersebut ia petak-petakan secara baik. Lalu, siapapun boleh berjualan di tanah itu tanpa membayar sewa. Apabila dari pedagang itu ada keuntungan, ia menghimbau mereka untuk memberikan bagi hasil seikhlasnya. Lalu ia membeli sesuatu, lalu dijual kembali, hingga akhirnya mendapat keuntungan. Sejak itu, Abdurrahman bin Auf berprofesi sebagai pedagang dan memperoleh keuntungan yang cukup besar. Omset dagangannya pun makin besar, sehingga ia dikenal sebagai pedagang yang sukses. Dengan kerja kerasnya dalam berbisnis, Abdurrahman bin Auf langsung menikahi seorang perempuan muslimah dan mampu memberikan mahar emas kepada calon istrinya. Rasulullah pun mendoakan keberkahan dan memerintahkan buatlah resepsi nikah meskipun dengan seekor kambing. Abdurrahman bin Auf salah satu sahabat Nabi yang kaya raya, gemar bersedekah, dan dijamin masuk surga. Jika kebanyakan orang senang mempunyai harta melimpah, namun berbeda dengan Abdurrahman bin Auf, dengan harta yang dimilikinya, Abdurrahman bin Auf justru menangis, karena khawatir dirinya akan memasuki surga paling terakhir. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras. Bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal? Suatu hari setelah perang Tabuk, kurma yang ditinggalkan para sahabat di Madinah menjadi busuk sehingga harga jualnya jatuh. Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf langsung menjual semua harta yang ia punya untuk membeli semua kurma busuk milik para sahabat, harga yang sama dengan kurma yang belum busuk. Semua sahabat bersyukur karena kurma yang mereka khawatirkan tidak akan laku, tiba-tiba diborong semuanya oleh Abdurrahman bin Auf. Para sahabat gembira karena kurma mereka bisa dijual, begitupun Abdurrahman bin Auf yang teramat senang dan ia berharap akan jatuh miskin. Namun, tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman.
Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit menular, sehingga Raja Yaman mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Masya Allah, di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya agar ia jatuh miskin, di saat itu pula Allah memberikan berlimpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Namun kekayaan tak membuat Abdurrahman kufur dan tamak. Dia tetap hidup dengan dermawan. Tak hanya harta dia sedekahkan, Abdurrahman bin Auf bahkan rela mempertaruhkan nyawanya dalam peperangan. Selain itu, dia juga selalu membagikan hartanya dengan keluarga, saudara dan agama Allah. Abdurrahman bin Auf semakin giat bersedekah sejak mendapat nasihat dari Rasulullah dan Abdurrahman mewasiatkan 500.000 dinar untuk perjuangan di jalan Allah dan 400 dinar untuk setiap orang yang terlibat dalam perang Badar. Wahai Ibnu Auf, sesungguhnya engkau adalah kelompok orang-orang kaya dan engkau akan masuk surga dengan merangkak. Karena itu berilah pinjaman kepada Allah niscaya Dia lepaskan kedua kakimu, sabda Rasulullah. Menjelang akhir hayatnya, Abdurrahman bin Auf berkata, Mus'ab bin Umair syahid di medan perang. Dia lebih baik daripada saya. Waktu di kafan, jika kepalanya ditutup, maka kakinya terbuka. Dan jika kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Kemudian Allah membentangkan dunia ini bagi kita seluas-luasnya. Sungguh, saya amat takut kalau pahala untuk kita disegerakan Allah di dunia ini. Setelah itu, ia menangis terseduh-seduh. Abdurrahman bin Auf wafat dengan membawa amalnya yang banyak. Saat pemakamannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, Anda telah mendapat kasih sayang Allah, dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Amin. Adapun rahasia suksesnya Abdurrahman bin Auf, salah satu sumber kekayaan Abdurrahman bin Auf diperoleh dari bisnis yang dijalankannya. Sebagai pebisnis muslim sudah sejatinya belajar bagaimana menjalankan bisnis yang sukses dan berkah seperti Abdurrahman bin Auf. Berikut 9 rahasia berbisnis sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. 1. Modal kepercayaan, integritas. Abdurrahman bin Auf pada mulanya membangun bisnis dengan modal integritas bukan dengan modal uang. Karena pada saat hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak memiliki uang sedikit pun. Lalu ia pergi ke pasar untuk melihat barang apa yang bisa dijual di pasar tersebut. Setelah itu, ia menemui seorang pengrajin alat pertanian untuk melakukan kerjasama. Abdurrahman bin Auf mengambil barang dari pengrajin tersebut dan menjualkan alat pertanian di pasar, tetapi ia membayar ke pengrajin itu keesokan harinya. Dalam waktu 1 bulan, ia mampu menyewa 1 lapak di pasar. 2. Menjadikan penduduk Madinah sebagai partner bisnis. Tidak semua bisnis bisa digeluti sendiri. Ada kalanya memerlukan partner untuk menunjang aktivitas bisnis lebih baik. Hal ini juga dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf yang kala itu mengajak kaum Ansar, Madinah, untuk berbisnis kebutuhan pokok. 3. Menjual barang dengan kualitas terbaik. Abdurrahman bin Auf selalu memastikan semua barang yang dijualnya berkualitas dan baik untuk dijual. Seandainya terdapat barang cacat di penjualannya, sahabat Nabi ini akan menyampaikan secara jujur kepada konsumen apa kekurangan dari barang yang dijualnya. Jaminan kualitas atas barang yang dijualnya dan kejujuran apabila terdapat barang yang cacat, membuat konsumen sangat percaya terhadap semua barang yang dijualnya. Kepercayaan konsumen inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf mudah dalam melakukan proses pengembangan bisnisnya. 4. Berorientasi pada pasar. Cara keempat ini adalah prinsip yang ditanam dengan baik oleh Abdurrahman bin Auf dalam berbisnis. Dalam mengambil keputusan, Abdurrahman bin Auf selalu memahami apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan konsumen. Pemahaman yang baik pada pasar, membuat sahabat Rasulullah ini mendapatkan kesuksesan yang sangat luar biasa. Kejelian dalam memahami kebutuhan dan keinginan konsumen, sangat terbukti ketika Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membangun sebuah pasar. Pada saat itu, sahabat Nabi ini menemukan kondisi bahwa pasar Madinah dalam keadaan kumuh dan sempit. Hal tersebut membuat ketidaknyamanan bagi para pedagang dan pembeli.
Memahami kondisi tersebut, Abdurrahman bin Auf memutuskan untuk membuat pasar baru yang lebih baik. Setelah itu, Abdurrahman bin Auf melakukan kerjasama dengan pemilik lahan di depan pasar tersebut. Sang pemilik tanah menyediakan tanah dan Abdurrahman bin Auf menyediakan modal untuk membangun pasar baru. Setelah pasar baru berdiri, Abdurrahman bin Auf menyewakan lapak kepada para pedagang dengan membayar uang sewa seikhlasnya. 5. Penjualan dilakukan secara tunai. Jika ada pilihan, ada suatu barang dijual dengan keuntungan Rp100 dengan pembayaran tunai dan suatu barang dijual dengan keuntungan 1 juta dengan pembayaran kredit. Maka dengan hal tersebut, Abdurrahman bin Auf menyarankan untuk mengambil pembayaran tunai dengan keuntungan Rp100 daripada 1 juta tetapi pembayarannya kredit. Sahabat Rasulullah ini lebih mengutamakan kecepatan dalam likuiditas dan perputaran uang ketika berbisnis. 6. Menjadi pemimpin atau pengusaha yang terpercaya. Jujur salah satu kunci dalam kesuksesan berbisnis. Abdurrahman bin Auf terkenal sebagai pebisnis yang jujur sehingga ia dipercaya oleh banyak orang. 7. Selalu melakukan sedekah. Dalam menjalankan bisnisnya, Abdurrahman bin Auf getol bersedekah. Sedekah tidak membuat hartanya berkurang. Tak heran, jika dirinya banyak dicintai para sahabat lainnya karena dirinya banyak berjasa menyumbangkan kekayaannya untuk Islam. Keistimewaan dari Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sosok yang dermawan. Bahkan, beliau juga diberi sebutan sebagai manusia bertangan emas karena rajin beramal. 8. Bekerja untuk mencari keberkahan. Bekerjalah untuk mencari keberkahan dan bukan semata-mata mencari keuntungan. Prinsip ini dipegang dengan sungguh-sungguh oleh Abdurrahman bin Auf. Berbisnis adalah pelajaran untuk semua orang agar berorientasi atas keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan layanan dan manfaat yang terbaik kepada konsumen. Karena pada akhirnya keuntungan pasti akan datang. Keuntungan adalah efek samping dari tujuan dalam berbisnis, bukan tujuan utama. 9. Tidak ingin keuntungan yang banyak. Abdurrahman bin Auf lebih memilih mencari keuntungan yang sedikit atau margin kecil tetapi volume penjualan yang besar. Dalam berbisnis, sahabat Nabi ini lebih memilih keuntungan Rp10 tetapi terjual banyak daripada keuntungan Rp100.000 tetapi hanya terjual satu barang. Inilah sebuah orientasi bisnis yang sangat berlian dan dapat ditiru semua orang. Ketika seseorang berbisnis dengan sistem ini akan membuat banyak orang tergiur dengan harganya. Pelajaran penting dari 9 cara berbisnis dari Abdurrahman bin Auf tadi adalah modal uang bukanlah modal utama. Tetapi, modal integritas dan personalitaslah yang lebih penting dan akan membuat seseorang lebih sukses dalam berbisnis. Kemudian, berbisnislah dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk melayani masyarakat. Demikianlah gambaran tentang prinsip-prinsip yang dimiliki sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf. Sebagai penutup, bersyukurlah tatkala kita disibukkan dengan maisyah, bekerja sebagai pedagang. Sejatinya hal itu adalah anugerah dari Allah agar kita senantiasa dalam keberkahan. Bahwa mencari nafkah dari hasil ikhtiar sendiri atau usaha sendiri adalah merupakan makanan yang terbaik. Hal itu selaras dengan sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya sendiri. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan mempraktikkannya dalam kehidupan berdagang. Wassalam.